Roh Kudus menuntun kami supaya kami memahami akan firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Kami sembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baiklah, kalau di sana belum jam 12, di sini belum jam 2. Dari tempat di mana kami tinggal sekarang, di Korea Selatan, di mana Tuhan percayakan untuk 4 tahun terakhir ini melayani sebagai Direktur Pendidikan, Sekolah Sabat, dan Pelayanan Perorangan di Divisi Asia Pasifik Utara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah khotbah yang keempat di bulan ini yang saya sampaikan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Khotbah yang pertama mungkin 2 minggu yang lalu pada acara Vesper di Hope Channel Indonesia. Judulnya adalah Di mana aku berada, kamu pun berada. Itu yang pertama. Sabat lalu saya berkhotbah di Jemaat Batu Ampar di Balikpapan. Judulnya adalah Aku mengatakannya kepadamu. Tadi sebelum bergabung dengan Jemaat Ratna, saya berkhotbah di Jemaat Agape Balikpapan. Judulnya adalah Janganlah gelisah hatimu. Sekarang dengan Jemaat Ratna, saya akan membawakan pekabaran firman Tuhan. Judulnya adalah Aku akan membawa kamu. Dan judul ini memang diambil dari ayat yang ketiga, karena ia berkata, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dari judul ini ada satu pelajaran yang saya boleh ambil adalah, tidak ada orang yang bisa naik sendiri ke sorga kecuali Yesus membawa dia. Tidak ada orang yang katanya begitu meninggal dunia, lalu kemudian dia langsung naik ke sorga arwahnya. Menurut Alkitab, orang pergi ke sorga pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Lalu kata 1 Tesalonika pasal yang keempat, kita yang masih hidup akan diubahkan, dan yang digunakan di sana, kata yang digunakan 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, kita akan diangkat. Jadi di Yohanes pasal yang ke-14, Yesus berkata, aku yang akan membawa kamu. Kalau di 1 Tesalonika pasal ke-4 mengatakan kita akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, pada waktu saya baca-baca ini ayat, saya ingin lebih mendalami tentang kata Yesus membawa kita. Sebelum dia mengatakan ia akan membawa kita, ayat sebelumnya dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, lalu kemudian dia akan membawa kita ke tempatnya. Itu kita akan lihat nanti. Hanya saya mau mengajak kita kepada satu miniatur yang terjadi di atas dunia ini, di mana Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya ke suatu tempat. Dan mudah-mudahan miniatur ini boleh membantu kita mengerti kira-kira tempat yang seperti bagaimana, yang kemana kita akan dibawa oleh Yesus. Saya ajak kita untuk membuka dari dalam Matius pasal yang ke-17. Kalau kita pegang Alkitab kita, Matius pasal yang ke-17, ayat 1 berkata, 6 hari kemudian, Yesus membawa, nah saya senang dengan kata ini,
karena dikatakan Yesus membawa siapa-siapa yang dia bawa, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2, Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan dan pakaiannya menjadi putih dan bersinar terang. Saya mau kita melihat ayat yang ketiga. Sebab dalam ayat yang ketiga dikatakan, maka nampaklah Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Banyak keterangan dari tulisan-tulisan Nyonya White yang mengatakan bahwa Musa dan Elia mewakili orang-orang yang akan ada dalam kerajaan sorga bila mana Tuhan Yesus datang kembali dan membawa kita. Musa meninggal lalu kemudian dibangkitkan dan naik ke sorga. Elia diangkat ke sorga dalam keadaan hidup. Jadi dua kelompok yang besar ini diwakili oleh Musa yang dibangkitkan dan kemudian diangkat ke sorga, lalu Elia yang diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Nah, ayat yang keempat, Petrus berbicara kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ini luar biasa. Di atas gunung, masih di dunia ini, tapi di situ ada Yesus, di situ ada Musa yang mewakili orang-orang yang mati dalam Kristus dan dibangkitkan dan akan diangkat ke surga. Dan kemudian di situ ada Elia yang mewakili mereka yang nanti akan diangkat hidup-hidup pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Di situ kemudian Yesus berubah rupa. Dia bercahaya, wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih, tidak seperti yang biasa dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu ayat yang keempat berkata, Petrus berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Musa. Ayat yang lain yang terdapat dalam Lukas pasal ke-9 berkata bahwa Petrus mengucapkan kata-kata ini secara spontan dari dalam hatinya untuk menggambarkan betapa luar biasanya keadaan pada saat itu. Walaupun kata Lukas pasal yang ke-9, ia tidak tahu apa yang mau dia katakan. Ia tidak tahu dia lagi berbicara apa. Suatu keadaan yang sungguh luar biasa, yang belum pernah dialami oleh Petrus, kemudian Yohanes, dan Yakobus. Tapi itu terjadi hanya beberapa saat saja, karena setelah itu Musa dan Elia kemudian tidak tampak lagi, lalu kemudian Yesus kembali dalam rupanya yang semula. Tetapi keadaan yang saat itu mereka lihat sungguh luar biasa, sangat berkesan kepada mereka. Nah, perhatikan, salah satu yang hadir pada saat itu, selain Petrus dan Yakobus, adalah Yohanes. Siapa Yohanes ini? Nah, inilah Yohanes yang menulis Injil Yohanes, kemudian surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, dan surat Yohanes yang ketiga, dan menulis buku Wahyu. Inilah Yohanes yang mencatat janji Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi, janganlah gelisah hatimu, aku pergi menyediakan tempat, aku akan kembali dan aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Dia sudah pernah merasakan suatu tempat bersama-sama dengan Yesus dan kemuliaannya, suatu tempat di atas gunung yang walaupun tidak 1000 tahun hidup di sana seperti yang dijanjikan oleh Alkitab, suatu tempat mana ia ada bersama-sama dengan Musa, satu tempat di mana ia ada bersama-sama dengan Elia. Tetapi dia tahu bahwa kalau Yesus menjanjikan akan membawa kita ke suatu tempat yang ia sediakan, ia tahu bahwa tempat itu pastilah tempat yang sangat membahagiakan. Saking membahagiakannya, rekannya yang bernama Petrus mengatakan, sudahlah kita tinggal saja di sini. Tetapi mereka kembali ke dunia nyata, turun dari atas gunung,
menghadapi tantangan-tantangan. Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, ia naik ke sorga, dan rasul-rasul ini tetap mengabarkan pekabaran kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yesus berkata, aku pergi dan akan membawa kamu ke tempatku. Nah, perhatikan di sini bahwa ada kata-kata yang cukup walaupun nampaknya biasa saja, tapi memberikan kepada kita suatu pengertian yang lebih dalam tentang ayat ini. Perhatikan bahwa dalam ayat yang kedua, saya ajak kita untuk melihat Alkitab kita. Yohanes 14 ayat yang kedua berkata, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu rumah Bapakku, Yesus katakan. Banyak tempat tinggal. Itu adalah tempat Bapakku. Dan di rumah Bapakku itu ada banyak tempat tinggal. Lalu kemudian ayat yang ketiga, bahagian akhir, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wah, tadi dia katakan rumah Bapakku ada tempat tinggal. Tapi di dalam ayat yang ketiga, dia katakan, aku akan membawa kamu ke tempatku. Artinya, tempat Bapaknya adalah tempatnya. Itu tempat Bapakku adalah tempatku. Tapi yang lebih luar biasa lagi, dia katakan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan kata lain, di rumah Bapakku ada tempat tinggal, itu adalah tempat Bapakku. Tempat Bapakku adalah tempatku. Tetapi aku akan datang membawa kamu ke tempatku, supaya tempatku itu juga menjadi tempatmu. Ini ayat cocok sekali dengan apa yang juga Yesus sendiri sebutkan, yang dicatat oleh Yohanes dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Bedanya ini ayat menggunakan kata takhta. Tapi tadi yang di dalam Yohanes 14 menggunakan kata tempat. Dan betul, kalau kita baca terus dalam dan dalam Wahyu pasal kelima, menggambarkan bagaimana suasana pada waktu Tuhan Yesus sudah dibangkitkan, lalu kemudian ia naik ke sorga, dan ia digambarkan, kata Alkitab, digambarkan seperti anak domba yang baru tersembelih. Dia baru saja menyelesaikan akan tugasnya. Dan Alkitab menggambarkan bahwa dialah satu-satunya yang layak untuk membuka gulungan kitab yang dimeterai dengan 7 meterai. Kita yang membaca kitab Wahyu, kita mengerti bahwa setiap kali satu meterai itu dibuka oleh Yesus dalam penglihatan yang ada di dalam kitab Wahyu ini, begitu satu meterai dibuka, maka ada satu peristiwa yang terjadi. Meterai yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, yang menggambarkan apa yang akan terjadi di atas dunia ini semenjak Tuhan Yesus naik ke sorga, yaitu pada abad yang pertama Masehi, sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-6, pada waktu diberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saya mau baca dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat bertahan? Yesus sudah memimpin akan umatnya, mulai dari yang naik ke surga sampai sekarang, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin yang kita mau tanya, kalau ini menggunakan istilah yang dapat bertahan, pertanyaan kita adalah,
siapakah yang akan ia bawa ke sorga? Siapa yang akan dibawa ke sorga? Apakah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan otomatis membawa ke sorga? Ia menyediakan di sorga itu untuk bahwa ada ruangan yang cukup bagi setiap umat manusia. Apa yang dimaksudkan dengan tempat di sorga? Apa yang dimaksudkan dan siapakah yang akan dia bawa ke dalam kerajaan sorga? Lalu kemudian dalam pasal yang ke-7, karena pertanyaannya tadi dalam ayat yang ke-17 pasal 6, siapakah yang akan bertahan pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Jawabannya adalah dalam pasal yang ke-7 yang ke-14. Sebelum ayat 14, kita baca dulu ayat 9. Ayat 9 pasal 7, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang dapat terhitung, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangannya. Menurut firman Tuhan bahwa tempat disediakan itu memang banyak. Karena yang akan masuk ke sorga katanya kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dari berbagai macam suku dan segala bangsa dan bahasa akan ada di sana. Siapa mereka ini? Sehingga pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia memenuhi janjinya bahwa aku sudah menyediakan tempat bagimu dan aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku. Siapa mereka ini? Ayat yang ke-14, Wahyu pasal yang ke-7. Maka aku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya, berkata, mereka ini, yaitu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya itu. Mereka ini, kata firman Tuhan, adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Artinya mereka ini adalah orang yang pakaiannya bersih karena mereka telah memutihkannya atau mereka telah mencucinya, membasuhnya di dalam darah Anak Domba. Mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Yesus. Orang-orang yang menjadikan Yesus adalah juru selamatnya. Orang-orang yang tidak mengandalkan perbuatan dan kekuatannya, tapi hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan di dalam hidup mereka. Orang-orang yang melawan pencobaan bukan dengan kekuatan mereka, tetapi dengan doa dan penyerahan kepada Tuhan. Karena hanya darah Yesus yang berjasa untuk membuat mereka layak dan pakaian mereka putih bersih untuk berdiri di hadapan takhta Anak Domba itu. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Saya terus bertanya pada waktu membaca janji Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang dan membawa kamu ke tempat itu. Tempat yang mana? Apa maksudnya menyediakan tempat? Kita tahu bahwa tempat itu adalah sorga. Tetapi apa yang dimaksudkan dengan menyediakan tempat? Apakah pembangunan ruangan-ruangan di sorga, atau kalau kita ada rumah di sorga, dan seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan atau yang anak-anak di sekolah Sabat nyanyikan yang mengatakan bahwa di sorga ada rumah, ya, lalu jalannya terdiri dari emas, pintunya mutiara dan lain sebagainya. Apakah ini yang sementara dilakukan? Apakah ada yang mengatakan, tolong, itu pintunya belum selesai. Tolong diselesaikan cepat, karena kalau ini belum selesai, karena kalau tempat ini belum selesai, maka aku tidak bisa datang. Apakah Yesus mengatakan tolong sediakan, ini jalan masih ada sekian kilometer lagi yang belum dilapisi oleh emas.
tolong disediakan. Sebab aku telah berjanji, aku datang untuk menyediakan tempat bagimu. Tolong pastikan bahwa rumah-rumah ini cukup untuk semua umat Tuhan yang masuk ke surga. Nah, apakah ini yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita, lalu kemudian setelah tempat itu disediakan, Ia akan datang dan membawa kita untuk masuk ke dalam rumah Bapa, membawa kita ke tempatnya supaya di tempat di mana Ia berada, kita berada. Apakah yang dimaksudkan dengan menyediakan tempat? Mungkin kita boleh melihat ilustrasi dari dalam Alkitab tentang menyediakan tempat kemana Yesus akan membawa kita. Saya mau ajak kita untuk melihat dalam Matius pasal yang ke-22. Saya terus lihat jam di sebelah kanan saya. Ya, saya takut saudara-saudara sudah lapar ini. Di dalam Matius pasal yang ke-22, ada satu perumpamaan tentang perjamuan kawin. Jadi, seseorang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, dan orang ini adalah seorang raja, kata Matius 22 ayat yang kedua. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Alasan mereka macam-macam. Lalu kemudian kepada hamba-hambanya itu dikatakan supaya mereka harus segera diundang. Tetapi dengan begitu banyak alasan yang mereka buat, ada yang mengatakan, aku harus pergi untuk ke ladang, aku harus mengurus usaha, dan lain sebagainya. Maka murkalah raja itu, lalu dia katakan, sekarang pergi undang semua orang, dimanapun saja undang mereka. Lalu kemudian ayat yang ke-10. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang yang jahat, orang yang baik, katanya, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Mau undang berapa banyak pun tempat itu cukup, bahkan penuh katanya di sini, dan tidak dikatakan bahwa ada yang berdiri di luar, ada yang tidak mempunyai tempat dan lain sebagainya. Namun penekanan dari perumpamaan ini adalah di bagian akhirnya. Karena biasanya perumpamaan Tuhan Yesus memberikan pelajaran di bagian akhir dari perumpamaan. Lalu ayat 11, raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ini pakaiannya tidak cocok untuk berada di tempat ini. Lalu ia katakan, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Lalu kemudian dia mengatakan kepada hamba-hambanya dalam ayat 13, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ada ilustrasi yang sangat penting di sini. Karena sekalipun tempat perjamuan kawin dari raja yang mempunyai pernikahan untuk anaknya itu, walaupun tempatnya itu cukup, walaupun ruangannya itu besar, tapi tidak semerta-merta secara otomatis bahwa semua boleh ada di situ. Dia periksa, lalu dia temukan ada satu orang yang tidak layak berada di tempat itu karena ia tidak mengenakan pakaian pesta, yaitu pakaian yang disediakan oleh tuan rumah bagi mereka untuk datang ke tempat itu. Nah, tadi kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 17, sebuah pertanyaan, siapakah yang dapat bertahan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Siapakah yang bisa dibawa ke surga? Dan kemudian kita baca di dalam pasal yang ke-7 ayat 14, yaitu mereka yang pakaiannya layak. Pakaiannya layak karena mereka sudah membasuh pakaiannya dalam darah anak domba. Nah, dengan demikian kita boleh memahami lebih jelas lagi bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku pergi untuk menyediakan bagimu, itu bukanlah dimaksudkan sebagai tempat secara fisik yang ia sediakan, karena tempat itu sudah ada.
Sorga itu kekal, selalu ada, dan sudah siap kapan saja Yesus datang membawa kita. Tempat secara fisik itu sudah siap. Tetapi yang Yesus mau pastikan bahwa walaupun tempat itu luas, walaupun begitu banyak orang yang tak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum boleh masuk ke tempat itu, dia mau pastikan bahwa dia menyediakan ada satu slot untuk saya. Dia mau pastikan bahwa dia mau sediakan untuk istri. Ada satu tempat saya yang laki-laki, anak saya perempuan. Ada satu tempat untuk satu keluarga yang ada di Ratna. Ada satu tempat untuk orang muda yang ada di Ratna. Ada tempat untuk kita semua. Bagaimana dia mau memastikan bahwa ada tempat di sana? Nah, saya mau memberikan satu ilustrasi, ya mungkin bukan ilustrasi yang hebat-hebat sekali, tetapi banyak di antara kita mungkin yang pernah mengikuti seminar, lalu kemudian mengikuti misalnya ada konferensi, ya, mengikuti acara nasional maupun internasional. Begitu datang, maka ke meja resepsionis dulu. Kalau check-in di hotel atau katakanlah ini konferensi, menyebut nama, contohnya saya pakai nama Dr. Manawan, ya. Saya pakai, mohon maaf ini. Lalu Dr. Ulrich Manawan datang, ini konferensi internasional, ada 2.000 orang yang hadir di sana. Lalu kemudian pada waktu datang, kemudian ada di meja resepsionis, ada di sana bagian pendaftaran, cukup mengatakan Manawan, Palembang. Maka panitia akan langsung melihat, ini Pak, ini dia punya kartu nama, ini dia punya apa namanya, ini kartu nama, ini tas di mana ada daftar acara, ada ini ada air minum dan lain sebagainya. Lalu kalau itu di hotel, ini kunci untuk kamar di kamar Bapak di hotel ini dan lain sebagainya. Nama sudah ada. Kenapa? Karena sudah ada persiapan dilakukan. Persiapan yang dilakukan tidak terlalu banyak dengan persiapan untuk membersihkan itu kamar hotel. Itu memang ada. Tetapi bukan itu persiapan yang paling banyak. Tapi persiapan untuk memastikan bahwa orang ini namanya ada tertulis karena dia memenuhi syarat untuk mengikuti konferensi ini. Apa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana ia memenuhi janjinya, ia menyediakan tempat bagi kita. Yang pertama, sebelum ia naik ke sorga, ia telah menyediakan tempat bagi kita oleh mati di atas kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, ia mengatakan di dalam firman-Nya, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan meminta supaya ia mengirim Roh Kudus, Roh kebenaran itu untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran, untuk mengingatkan kepadamu segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Maka Roh Kudus turun secara penuh menuntun umat Allah untuk mempelajari firman Tuhan, untuk mengetahui mana kehendak Allah, untuk menegur dosa, untuk menggerakkan seseorang supaya bertobat, mengakui dosanya, datang kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14, kita mempunyai seorang imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, yang sekarang sedang melayani di dalam di sorga, untuk memastikan bahwa kita layak mendapatkan satu tempat di sorga. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun yang tidak dilakukan oleh Tuhan untuk memastikan menyediakan tempat itu. Dan waktu menyediakan tempat itu, dan ia sudah selesai menyediakan tempat, datang dengan malaikat-malaikat dengan bahwa dia akan meminta ke sorga. Mohon maaf ini karena tangan saya nyentuh ini meja sampai goyang, mohon maaf.
Jadi dia akan membawa kita ke surga. Yang dia harapkan adalah setiap orang yang sudah percaya kepadanya tetap setia sampai kepada Tuhan Yesus dua kali. Karena kalau kita tidak sampai ke tangan Tuhan Yesus, sekalipun mati sekali pagi kita, bangkit surga, menuntun Roh Kudus untuk menuntun kita dalam hidup kita, memberikan kepada kita firman-Nya, nubuatan-nubuatannya. Bahkan ia melayani sebagai imam besar dalam bait suci untuk memastikan bahwa kita yang bersih, yang baik dengan Allah, dan dosa-dosa kita diampuni. Tetapi kalau kita tidak setia sampai kepada Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ada seseorang yang naik ke sorga secara kebetulan. Yang ia bawa ke sorga adalah mereka yang betul-betul untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-8. Ini adalah ayat biasa yang sering kita baca untuk menolong kita mengerti akan firman Tuhan dan menolong kita untuk betul-betul yakin akan janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya mau baca mulai dari ayat yang ke-33 dan selanjutnya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau virus corona, walaupun tidak tertulis di sana. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus kecuali satu. Kecuali kalau kita memilih untuk terpisah dari Dia. Apapun tidak bisa melepaskan kita dari genggaman Kristus yang begitu hebatnya, yang telah menyediakan tempat bagi kita di dalam rumah Bapanya. Dan Dia bersedia untuk datang menjemput kita dan membawa kita ke tempatnya. Mau itu kelaparan, penyakit, segala macam kesusahan di atas dunia ini. Yesus tidak hidup mau supaya nama itu tetap ada di dalam buku kehidupan. Akan tetapi, Yesus tidak pernah memaksa seseorang yang memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Karena selamat bukan kebetulan, tetapi pilihan. Itulah sebabnya ayat Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa percaya, artinya ada yang mau terima, ada yang tidak terima. Yang ironisnya adalah, saudara sekalian, pada malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap itu, pada malam sebelum ia dibawa ke Bukit Golgota dan ia disalibkan, pada malam di mana ia mengatakan janjinya, dalam Yohanes 14 ayat tema kita, yang mengatakan jangan gelisah hatimu, aku pergi kepada Bapa, aku menyediakan tempat bagimu, dan setelah itu aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada malam dia menyebutkan janji ini. Ada satu orang yang telah memilih untuk pergi dan keluar dari ruangan itu. Orang itu adalah Yudas. Yesus tidak pernah bisa memaksa Yudas atau memegang tangan Yudas. Yudas, jangan kau keluar. Dia tidak pernah bisa memeluk Yudas dan berkata, jangan lakukan apa yang sudah kau rencanakan. Ia memberikan kepada Yudas, ini roti. Terimalah roti ini. Dan Yudas tahu, kalau Yesus memberikan roti, dalam Yohanes 6, roti artinya kehidupan, roti hidup artinya Yesus itu sendiri.
Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Terimalah roti ini, dia katakan kepada Yudas. Yudas menerima roti itu. Lalu dia keluar. Dia dapat berkat jasmani. Dia nikmati itu berkat jasmani. Dia nikmati itu roti berkat Tuhan. Tapi dia kehilangan kesempatan untuk selamat. Hidupnya berakhir dengan begitu tragis. Sekalipun ada banyak tempat di sorga, tapi kemungkinan besar, saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar, Yudas, sekalipun ada banyak tempat di sorga, Yesus tidak akan membawa dia ke sana. Karena ia telah memilih untuk memutuskan hubungannya dengan Yesus. Ia telah memilih untuk meninggalkan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, Yesus berjanji, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kita akan dibawa oleh Tuhan. Suatu sukacita lebih hebat daripada seorang anak kecil yang senang sekali karena ibunya bawa dia ke pasar setelah dia merengek-rengek menangis untuk ikut ibunya ke pasar. Seorang anak muda yang sangat senang karena ia dibawa oleh orang tuanya untuk pergi jalan-jalan ke luar negeri atau kemana. Lebih hebat daripada itu. Yesus berkata, aku akan datang kembali dan aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ia menyediakan tempat bagi kita. Apakah kita menyediakan diri kita untuk dia? Ia menyediakan tempat bagi kita dengan segala sesuatu yang ia lakukan. Maukah kita juga menyediakan hati kita untuk kedatangannya yang kedua kali? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Berkat rohani yang kita sudah terima pada Sabat Tuhan yang suci ini, kiranya dapat menguatkan iman kita semua dan dapat menyediakan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Pendeta Richard Sabuin yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan menutup rangkaian acara kebaktian kita pada hari ini. Kita akan nyanyi bersama-sama lagu penutup dalam lagu Sion nomor 381 yang akan dipandu oleh keluarga Bapak M.R. Manik. Untuk itu, hadirin kami undang untuk kita berdiri bersama-sama. Tutup ini akan dilanjutkan dengan doa berkat oleh Pendeta Richard Sabuin dan lagu sambutan doa curahkan akan disampaikan oleh keluarga Bapak Sariman Nursewan. Kembali, tapi tandanya tetap sekali kedatangannya untuk tenangkan hati, tapi jangan Yesus datang kembali, jagalah, haleluya, dengan penuhnya, Yesus datang kembali, tapi jangan datang bersediakan. Jangan
sungguh, harinya sudah dekat, tapi jangan takut, jagalah takkan kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus akan kembali, tapi jangan takut, jaga dan doa, tetap nyalakan setia dan sungguh, ibaratkan Tuhan, bersuka cita, tetap terlepaskanmu, tapi jangan takut, jagalah Yesus akan kembali, jagalah. Haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus akan kembali, tapi jangan takut. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk acara kebaktian yang boleh kami nikmati. Persekutuan melalui Zoom platform ini dengan sesama umat Tuhan, terlebih persekutuan dengan Kristus. Kami merasa kehadiran Kristus di dalam hati kami melalui Roh Kudus, bahkan di tengah-tengah setiap keluarga yang hadir dalam kebaktian ini. Oh Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami terus berpegang kepada janji-Mu, dan kami tetap setia apapun yang terjadi, sampai kepada saatnya Yesus datang kembali dan membawa kami ke tempat di mana Engkau berada, kami pun berada. Diberkatilah kiranya semua jemaat Tuhan, orang-orang tua, orang-orang muda, setiap keluarga, anak-anak. Tuhan berkati jemaat Ratna di Palembang dan siapa saja yang hadir di dalam kebaktian saat ini. Kiranya kasih Allah Bapa, kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai umat Tuhan sekalian sekarang ini sampai Yesus datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami kurang kemampuan, pimpin kami sepanjang hari. Pujilah Yesus selamanya. Silakan duduk. Terima kasih. Demikianlah rangkaian acara kebaktian khotbah kita pada hari Sabat Tuhan yang suci ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Dan selanjutnya kita nanti akan mendengarkan pengumuman dari Pendeta Simar Mata. Tapi sebelumnya kami berikan kesempatan kepada Pendeta Hengki Wijaya sebagai Ketua Daerah Sumatera Kawasan Selatan untuk memberikan sambutan terima kasih kepada tamu kita dari Asia Pasifik Utara ya, dan tamu-tamu kita yang lain. Terima kasih, kami persilakan kepada Pendeta Hengki.
Baik, selamat hari Sabat untuk kita semua. Sahabat. Saya bersyukur oleh karena sementara menghadapi pandemi COVID-19, justru kita boleh bertemu dengan saudara seiman dari berbagai tempat. Malahan pada Sabat ini kita bersyukur oleh karena dilayani oleh Pendeta Richard Sabuin, Direktur Pendidikan dan Sekolah Sabat di Divisi Asia Pasifik Utara dari Korea Selatan. Saya tadi memperhatikan bahwa cukup banyak yang hadir, bukan hanya dari distrik Palembang, dari Jemaat Ratna, Pajo, dan Skojo, tapi dari Bandar Lampung ada, dari Lubuk Linggau, dari Sungai Liat. Saya juga memperhatikan ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari California, dari Medan, dan tentu juga putra dari keluarga ini yang ada di Jepang. Jadi atas nama 7 daerah Sumatera Pasang Selatan. Boleh mungkin ditampilkan Pendeta Richard Sabuin. Host. Ya. Jadi Pendeta Richard Sabuin, terima kasih dan bersama dengan keluarga, istri, Ibu Paula dan anak yang di Jepang maupun yang ada di rumah, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan memberikan motivasi, semangat, khotbah yang luar biasa yang sudah diberikan. Kiranya itu boleh menjadi berkat untuk kami semua yang mendengarkan. Saat yang sama kami berdoa supaya pelayanan senantiasa diberkati dalam rumah tangga, anak-anak juga boleh sukses. Dan ini biasanya kalau kita kan berjabatan tangan bersalaman, ini tidak bisa bersalaman. Tapi Ratna itu punya tradisi yang berdekatan bersalaman. Ibu Paula ini teman di public health. Jadi Ibu Paula boleh salam Pendeta Richard Sabuin. Mewakili. Kami boleh dikasih lihat? Host boleh? Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih, puji Tuhan. Baik, selanjutnya kita akan dari Pendeta Gembala Pendeta Desi Marmata. Baik, selamat Sabat untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Ya. Terima kasih kepada semua yang melayani di acara ibadah kita pada hari Sabat yang teristimewa. Sudah firman pada hari Sabat yang kudus ini. Sekali lagi kami atas nama Jemaat Ratna menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati keluarga. Terima kasih. Baik, kami juga menyampaikan terima kasih dan selamat hari Sabat untuk semua umat-umat Tuhan. Baik yang ada di kota Palembang maupun di luar kota Palembang yang sudah bergabung dalam perbaktian kita pada hari Sabat ini melalui aplikasi Zoom. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan kalau berkenan nanti sore kita akan kembali mengikuti ibadah 100 hari berdoa yang akan dimulai pada pukul 17 jam 5.30 sampai tutup Sabat. Yang akan melayani sudah ada di WA Group. Demikian pengumuman dari kami. Selamat hari Sabat dan Tuhan memberkati kita sekaliannya. Selamat Sabat. Selamat hari Selamat Sabat. Sabat. Halo Pak Pendeta, halo host, boleh minta tolong 1 menit? Saya boleh bertanya dengan Pendeta Richard Sabuin, sehubungan dengan kesimpulan yang saya dapat dari khotbah yang luar biasa ini, pertanyaannya hanya satu Pendeta. Berarti dengan khotbah Pendeta ini, kita tahu bahwa kita selamat ya? Halo, pakai baju pesta. Halo Pendeta Sabuin. Ya,
Jadi dengan khotbah ini saya simpulkan, kita tahu sebagai umat Tuhan bahwa kita selamat ya. Kita selamat. Amin, amin. Baik, terima kasih pendeta. Ya, terima kasih pendeta. Halo, selamat sahabat keluarga Manik. Selamat sahabat keluarga Manik. Selamat sahabat Jeko. Oke, selamat sahabat semuanya. Kami pamit. Pamit ya, selamat sahabat. Terima kasih. Selamat sahabat. Selamat sahabat Jeko. Selamat sahabat dari Opa. Selamat sahabat. Mana adiknya? Selamat sahabat. Selamat sahabat. Tua Ibu. Oh iya. Selamat sahabat. Selamat Om. sahabat. Kayak nama Angkat. Selamat sahabat. Sahabat Vera. Pelajaran yang begitu. Selamat sahabat, Mem. Coba dari pagar situ kalau enggak. Selamat sahabat Lin. Linda. Selamat sahabat Yosi, semua selamat sahabat. selamat Selamat sahabat. Salam kangen. Selamat sahabat Stefan. Ya. Evan, selamat sahabat. Selamat sahabat keluarga Menawan, selamat sahabat Bu Patricia. Selamat sahabat. Halo. Halo Evan, ini selamat sahabat. Selamat sahabat. BG kau ditangkap ya di mana? Tapi diganti aja. Selamat sahabat Vera. Dokter disuntik nangis mana? Vera. Selamat sahabat Pak Sitomarang. Selamat sahabat. Sahabat Pak. Antum sihala Tuhan. Sudah tinggal 15 kurang Doran. Selamat sahabat Joshua. Joshua ada. Sahabat. Mana dia? Halo, si Joshua-nya. Selamat malam, tidur dia. Tidur jam 1:30. Evan, nama sahabat. Sama sahabat pendeta. Ini nama sahabat. Pendeta. Ini sudah ditunggu-tunggu ini di Palembang ini. Selamat sahabat. Jamuan. Ini ditunggu-tunggu di Palembang. Oh iya, nanti Pak Pendeta aku pulang. Selamat sahabat. Sahabat. Mama, Dedi. Mami, Papi. Ya. Deni, sahabat Deni. Selamat sahabat Opa Norong, sama Opa Norong. Selamat sahabat. Ibu Vera sama sahabat. Kenapa ini udah bersuara? Sahabat Kak Vera. Sahabat. Sampai depan gabung ya, Pendeta Raja Guguk dari Filipina. Ya. Selamat sahabat Morin, selamat sahabat Linda. Iya, Evan ini dulu hari sahabat nyanyi dulu Evan maunya. Iya, Masa sahabat nyanyi. di hari sahabat lah nyanyi dong. Sahabat depan, nyapen nyanyi. Iya, tolong dong. Oke. Ini biar kita dengarkan dulu suara khasnya itu. Lama Udah lama udah dengar. Sahabat depan kan? Iya, Ya. iya. Baca buku. Sahabat depan, ya. Wih, Apa nak dinyanyi ke sekarang, Be? Jangan. Hah? tangis dulu kami. Sekarang boleh pemanasan. Pemanasan. Sahabat depan. Sahabat depan, baca buku. Pendeta, acara apa yang kita ini hari Sabat habis ibadah makan
Tedo, nunggu lagi setengah 6. Ya lah, ada jam 3 atau jam 4, ada PA gabungan. Ya lah. Ada, acara PA ada. Ya. Jam 2 ada Tante. Nanti jam 2 ada room 2. Oke, jam 2. Jam room 2. Tanya sama si ini. Nomornya. Apa itu? PA. Emang mana? Ya, supaya gantian, bisa ada yang masuk, mana kan. Tanya sama Miss Le. Bu Vera, kapan bisa nyanyi? Sekarang pendeta, sekarang. Tante Yosi kemarin ulang tahun ya, Tante Yosi? Iya. Selamat ulang tahun ya, Tante. Tante Yosi, terus Michael ulang tahun, Tante Michael Nancy. juga ya? Nah, udah makan besar ini. Makan di rumah masing-masing. Apa saja, Pit? Tapi dibatasi dokter, nggak boleh katanya. Dokter Manawan yang bilang nggak boleh datang-datang katanya. Nanti habis corona baru diundang. Oh, mantap. Acaranya nyusul berarti. Itu dokter Manawan sudah periksa negatif. Nanti kalau pendeta datang jadi positif. Biasanya yang negatif itu dokter muda. Ada di situ. Dokter muda. Oh iya, kalau dia sudah positif mau nikah itu, tinggal pestanya aja. Kalau dulu yang PDKT cowok ke cewek, sekarang cewek ke cowok. Iya. Kapan kita diundang ini? Udah nunggu-nunggu ini. Dokter muda harus dan nunggu ini. Nggak boleh dikasih yang manis. Iya. Denny ini sudah lupa Tante Lin. Udah lupa sama aku Denny ini. Gak inget lagi dia makan deh. Papi lah lapar itu, Papi. Lapar. Majulah. Maju.